Bapak, maaf suaranya nggak kedengeran, Pak. Nah, Dari nggak ngisi tahu. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi itu ya. Aduh, saya ini udah banyak ngomong saya ini ya. Suaranya nggak ada. Aduh, lemas ulang saya ini ya. Karena tadi saya panggil nggak ada yang nyaut tuh. Saya si absen semua tuh. Ya, saya kira nggak ada orang. Ya. Jadi ulang lagi nih ya Tadi kuliahnya. bapaknya masih Halo, masih apa? Dengaran belum suaranya? Pak, tadi dikira dikira tadi Bapak lagi ngedit, makanya Pak. gak ada suaranya. Udah, Bapak. Aduh, diam aja sih. Ulang lagi nih ya. Jadi ini di chapter ini Sekarang kita udah membahas. kedengeran. Ya, udah kedengaran udah. Kedengaran belum Udah suara Pak, udah saya? kedenger Pak. Ya udah ya. Jadi kita chapter 5 ini membahas mengenai analisis investasi. Tapi kalau investasi itu kan kita harus juga aktivitas investasi di perusahaan itu, ya, terutama intercorporate investment, ya, investasi antar perusahaan. Kalau sebelumnya kan kita investasi apa terkait dengan apa investasi perusahaan itu beli beli apa sekuritas, debt security ya. Tapi dia investasi di atas 20%, ya. Beda 45 itu beda sama investment. Ya, kalau yang tadinya kan jangka pendek ya, trading. Beli saham perusahaan tapi bukan masukan untuk menjadikan anak perusahaan ya. Jadi bukan induk dan anak ya. Oh ini kan dia pasti dikonsultasi lah laporan. Perusahaan yang konsultasi. Ya. Nah, di dalam uh, analisis ini penting kita mengetahui juga sebelum kita analisis laporan keuangan terkait dengan investasi perusahaan. Itu ketahui ini harus akuntansi. Analisis akuntansi baru setelah itu tahap aja menganalisis keuangan. Akuntansi itu terkait memahami bagaimana akuntansi itu mencatat transaksi itu dan bagaimana akuntansi itu melaporkan transaksi itu dan bagaimana mendisklose transaksi itu. Nah, ada beberapa hasil pengukuran akuntansi mungkin tidak pas ya, tidak sesuai dengan nilai pasar. Itu harus dikoreksi. Nah, hasil akuntansi itu bentuk koreksi nilai, bisa juga koreksi reklasifikasi, bisa juga koreksi terkait dengan beberapa adjustment yang berhubungan dengan data laporan keuangan disajikan itu. Nah, sehingga menimbulkan ada perubahan dalam laporan keuangan terkait dengan koreksi transaksi-transaksi investasi yang tidak sesuai dengan nilai pasar. Perlunya analis ya. Karena kalau berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KP itu ada beberapa nggak pas hasilnya dari segi pendekatan pasar. Hingga analis keuangan itu pendekatan pasar ya, bukan pendekatan di buku ya, analis keuangan itu. Analis keuangan itu bukan akuntan, ya, bukan menganalisis hasil akuntansi laporan keuangan, tapi juga mentelaah bagaimana laporan itu disusun. Maka perlu analisis akuntansinya. Nah, setelah dikoreksi baru analisis, ya, analisis keuangan investasi. Nanti ada bab sendiri untuk analisis keuangan. Ya, ini kan baru analisis akuntansi aja. Nah, untuk itu karena ini terkait dengan investasi berkaitan dengan apa antar perusahaan ya, maka tentu saja investasi sekuritas saham, investment sekuritas saham dan utang nggak ada. Karena debt security itu nggak masuk dalam kelompok ini chapter sebelumnya, chapter 4 sebelum ini kan chapter 5 ya. Chapter 4 chapter 5 ya. Ya. Nah, kemudian juga dalam apa dilihat bagaimana akuntansi itu mencatat transaksi sekuritas investment ya. Kemudian bagaimana mendiskloskan. Kemudian bagaimana menganalisis sekuritas investment itu dari hasil kajian cara mencatat, mendisklose, melaporkannya. Apakah sudah tepat atau belum? Tepatnya bukan masalah secara akuntansi berdasarkan pasar. Jadi kriteria analis itu menilai apakah laporan keuangan itu sudah sesuai bukan berdasarkan secara akuntansi. Ini berdasarkan nilai pasar sekarang. Karena kita menganalisis keuangan itu betul-betul dengan angka pasar. Karena hasil analisis itu dipakai oleh investor pasar modal. Pasar modal cenderung pada nilai pasar, bukan nilai historis ya. Nah, itu tujuan analisis akuntansi itu. Nah, dengan demikian kita harus tahu juga bagaimana mencatat transaksi kalau dia itu investasi antar perusahaan.
di mana investasi lebih 20%. Ya, sehingga menggunakan equity accounting. Jadi di sini nggak ada portfolio, karena portfolio itu di chapter 4 itu. Equity accounting. Equity accounting itulah catatan induk itu inline dengan catatan anak terkait dengan pipa bersih. Karena bagaimana mekanisme akuntansi kalau terjadi penggabung usaha, ya implikasi gimana? Nah, akomodasi itu mekanisme akuntansinya kalau equity accounting mekaniknya kalau investasi di atas 20%. Kalau basic akomodasi ada dua. Basic akomodasi itu penggabungan, merger atau akuisisi. Ya. Nah, bagaimana mekanisme akuntansinya dalam mencatat transaksi penggabungan, merger dan akuisisi. Kemudian implikasi gimana terhadap analisis laporan keuangan. Apa yang perlu dikoreksi, yang perlu diperhatian ya. Kemudian juga terkait dengan metode pencatatan kalau perusahaan itu mau merger akuisisi ya. Nah, itu ada dua metode pencatatan, metode purchase atau metode pooling. Itu dulu, sekarang cenderungnya setelah akuntansi itu mau merger, mau akuisisi, itu metode purchase yang digunakan. Karena purchase itu menggunakan metode masing-masing perusahaan itu nilai harga pasarnya. Kalau pooling kan nilai bukunya. Nilai buku masing-masing percaya nilai buku itu benar, itu digabung. Aset digabung, utang digabung. Kemudian juga ekuitas, selisih itu digabung, nanti cari berapa persentase, mayoritas, minoritas berapa. Ya. Nah, kemudian bagian berikutnya lah, ini ada 2 kali pertemuan ya, 2 pertemuan. Jadi tidak hanya sekali sekarang dan minggu depan ya. Kemudian derivatif sekuritis ya. Derivatif sekuritis kalau kita lihat transaksi investasi sekuritas itu derivatif ini termasuk kecil lah. Jangan kan di perusahaan-perusahaan non-bank ya, yang perbankan aja sangat kecil investasinya dibandingkan total asetnya. Seperti Madi itu 2.000 triliun asetnya. Itu yang investasi derivatif itu nggak banyak, paling berapa? Paling 3% ya, 3-5% dari 2.000 triliun. Ya. Nggak banyak. Yang banyak itu kan kredit diberikan. Kemudian apa dimaksud dengan derivatif? Perlu juga memahami derivatif itu apa. Seorang analis tahu juga. Kemudian juga bagaimana transaksi derivatif diklasifikasikan, dicatat. Ya. Seperti apa. Kemudian bagaimana mengungkapkan derivatif itu. Kemudian implikasi analisis derivatif itu apa yang perlu dilihat. Ya. Nah, kemudian portfolio option. Portfolio option itu adalah salah satu metode penilaian dari transaksi investasi. Ya. Jadi ada portfolio recruitment, portfolio disclosure, dan analisis implikasi. Jadi portfolio option itu perusahaan itu bisa pada investasi yang sifatnya itulah available for sale and selling ya. Di mana di hold dan untuk dijual lagi. Kalau trading kan bukan di hold, dibeli untuk didagangkan lagi, diperjualbelikan lagi, bukan untuk di hold. Kalau trading. Di kelompok itu ada 3, trading, available for sale and selling, dan itu adalah yang ketiga lah available for sale ya. Sorry. Pertama itu trading, yang kedua lah itu bukan available for sale ya. Hold to ada nama istilahnya yang baru. Dulu kan available for sale nama, sekarang ada nama baru ya. Available hold, di hold untuk hold for sale, bukan for sale, lupa saya. 20% ya. Nah, sekarang kita lihat sekuritas investment. Jadi security investment itu sekuritas pada investasi. Komposisinya itulah investment marketable security. Ya. Jadi investasi pada surat berharga. Dia 2, debt security sama equity security. Security. Ya. Kalau debt security biasanya sekuritas pada utang ya. Utang ya. Utang itu kalau enggak apa. Jadi contoh debt security itu ada government, ada corporate debt obligation ya. Jadi ada obligasi pemerintah itu obligasi apa yang pemerintah terbitkan itu seperti ORI ya. Obligation yang terkait dengan syariah ya. Ada obligasi. Kalau SPI kan bukan obligasi. SPI itu yang surat berharga dari Bank Indonesia ya. Kalau lagi obligasi diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta ya, yang listing di pasar modal. Corporate debt obligation. Kalau obligasi government ini tingkat risiko lebih rendah pada obligasi perusahaan. Ya. Kemudian kedua equity security. Ya.
Jadi equity security itu saham perusahaan yang siap untuk di marketable ready to marketable ya, bisa perjualbelikan dan kalau dijual pasti ada marketnya ya, ada marketnya. Nah ini kelompok dari investasi itu kalau lihat di gambar ini sebentar, ini sedikit lagi ya, sebentar lagi ya, ini kurangnya ya. Jadi ini ya, jadi ke klasifikasi securities investment ya, itu debt security dan equity security. Jadi kalau debt security itu dikelompokkan ada held to maturity, trading, dan available proposal. Ya. Nah ini yang sekarang ini kan held to maturity itu di hold sampai di tempo ya. Eh, yang kedua diperdagangkan, yang ketiga lah di hold dan dijual lagi. Ya. Jadi di hold itu jual lagi maksudnya, ini di hold sampai jatuh tempo. Ya. Ini hold apa nama? Hold to lupa saya nama. Aduh, hold to apa ya? Sebentar ya, saya lihat belum namanya di itu di akuntansi itu. Investment. Help collection, sorry, help collection ya. Jadi help collection namanya. Ya, help collection ya. Ini help collection ya. Jadi ini yang mana lagi? Jadi ini available itu help collection ya namanya. Ya, help collection and selling ya. Jadi kalau yang help to maturity namanya help collection aja. Tapi bukan untuk dijual ya, dijual. Itu sama help to maturity. Sekarang namanya help collection, ini tetap trading. Nah, available itu nama sekarang help collection and selling ya. Pada equity security dikelompokkan berdasarkan persentase investasi kepemilikannya di perusahaan investasi itu. Jadi ada not influence, significant influence, dan control interest. Kalau dia itu di bawah 20% berarti tidak pengaruh ya. Bagi ngontrol ya. Dia bisa kelompokkan trading dan help collection ya. Help collection and selling ya. Sekarang namanya available for sale. Tapi kalau dia kepemilikannya di atas 20% sampai 5%, itu masuk kelompok kelompok sama namanya lah kelompok holding kelompok ini equity method ya. Nah, kalau dia kontrol interest di atas 5% berarti menggunakan equity method dan dikonsolidasi. Jadi jadi bagaimana suatu transaksi investasi equity digunakan metode dalam akuntansi ya tergantung dari apakah dia influence atau no influence atau kontrol atau no kontrol ya. Nah, itu indikasi dari kepemilikannya. Di bawah 20% berarti no influence. Jadi tidak pengaruh. Pengaruh itu terutama dalam keputusan investasi jangka panjang dibuat oleh emiten itu. Itu maka metode pencatatannya kalau perusahaan investasi di investasi yang di bawah 20% bisa trading, bisa available for sale atau held for collection and selling. Nah, kalau dia trading itu diperjualbelikan, dibeli rangka untuk dijual, diperdagangkan. Jadi beli bukan untuk dipegang, ditahan enggak. Kalau yang kedua lah dibeli untuk ditahan, nanti dijual lagi. Jual lagi ya.
untuk ditampil dijual lagi. Ya. Tapi kalau yang kelompok di bawah 20,5% itu tidak ada di kelompok L2 maturity. Nama pokoknya signifikan influence berarti 20,5%, maka dia menggunakan metode equity, ya, mencatatnya, dan tidak dikonsolidasi, tak digabung laporannya. Kalau di atas 5%, dia menggunakan metode equity pencatatannya, dan laporan keuangan harus digabung, gitu ya. Gitu ya. Nah, bagaimana akuntansi untuk payment security? Kalau dulu kan SFAS 115, sekarang mungkin PSAK 72 ya, 72 atau 76 ya. Yang terakhir itu ya. Nah, dalam SFAS 115 ada penyimpangan dari prinsip tradisional biaya terendah atau nilai pasar ya. Kemudian ditetapkan bahwa sekuritas investasi dilaporkan pada neraca pada biaya atau nilai wajar. Ya, pada cost ya, pada cost biaya itu cost ya. At cost ya. At cost ya, at cost. Ini at cost namanya. At cost ya. Atau per value ya. Atau per value ya. Per value ya. Itu ya. Jadi tergantung dari pada jenis sekuritasnya yang dimiliki ya. Jadi kalau dan tingkat pengaruh ini, seperti tadi tingkat pengaruh tadi ini tergantung ini. Sekuritas, jenis sekuritas apakah security atau equity security. Kalau equity security tergantung influence, signifikan atau kontrol ya, pengaruhnya. Akuntansi ditentukan oleh klasifikasinya. Jadi bagaimana mencatat transaksi ini tergantung kelompoknya. Kalau dia kelompok L2 maturity itu cara mencatat beda dengan trading, kelompok trading. Cara mencatat juga beda sama kelompok sell atau held for asset and selling ya. Itu sama nih kalau seandainya dia kelompok yang pertama kepemilikan di 20%, cara mencatat beda kalau seandainya significant influence. Dan kalau dia 20% itu beda lagi kalau mencatat di kelompok trading atau global for sale. Walaupun sama-sama di bawah 20%, ada beda lagi. Tapi kalau dia itu kepemilikan 20-5%, akuntansi mencatatnya pasti menggunakan equity method saja ya. Dan tidak dikonsolidasi laporan keuangan induk anak. Tapi kalau dia itu di atas 5%, mencatat equity method, harus digabung ya, gabung. Itu maksud tadi itu akuntansi ditentukan oleh klasifikasinya. Nah, kemudian bagaimana akuntansi untuk debt security? Jadi kan akuntansi untuk untuk equity security ya. Ini sekali lagi ya, bertemu lagi ini. Jadi kalau klasifikasi mengelompokkan dan pencatatan untuk debt security ya, itu pertama kita lihat pencatatan di neraca, dampak ke neraca, kemudian dalam perhitungan income statement. Ada dua lagi itu. Pertama mengakui kenaikan atau penurunan harga di pasar, nanti diakui sebagai realized gain atau loss. Dan kedua adalah harus ada realisasi saat kupon diterima, kemudian saat laba rugi penjualan. Nah, itu masuk ke kelompok pendapatan lain. Ini kan masuk ke kelompok pendapatan lain dan juga comprehensive income. Jadi kalau di obligasi ada 3 ya. Satu maturity atau held for collection ya. Satu. Atau kedua ini sebenarnya available for sale atau held for collection and selling, nama kelompok sekarang. Yang terakhir trading ya. Nah, itu penjelasan nih ya, penjelasan nih. Ya. Jadi penjelasan ini kalau dia held for collection dipegang sampai jatuh tempo. Ya. Jadi sampai enggak untuk dijual. Jadi beli untuk dipegang jatuh tempo sampai pokok dibayar oleh investasi. Kalau trading dibeli itu untuk dijual beli lagi. Kalau besok udah beli sekarang, 1 menit beli harganya lebih tinggi dijual. Ya. Orang dagang lah, orang dagang. Ya. Orang dagang itu bisa beli mobil untuk ditradingkan, bukan untuk dipakai, bukan untuk dikoleksi, bukan untuk disimpan. Ya. Tapi beli mobil nanti taruh di showroom untuk dijual. Jadi jualnya laku sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu 10 hari. Atau sebulan nggak laku bisa juga. Ya. Nah kalau dia itu available for sale atau help collection and selling, dia beli
sekuritas obligasi itu memang bukan untuk dijual sekarang, tapi dijual di atas di bawah 3 bulan ya. Nah, maka nama hold for collection and selling. Hold for collection itu dibeli, ditahan, nanti dijual. Bukan dibeli terus ditawarkan dijual, itu trading ya. Nah, kalau di neraca nilai itu dicatat dari amortized cost. Kalau dia dibeli untuk di apa? Untuk dibeli untuk dipegang sampai jatuh tempo. Nah, itu amortized cost. Oke, catat untuk akuntansi sudah. Kamu udah lulus intermediate kan? Lulus intermediate semua? Halo? Intermediate lulus kan intermediate kan? Akuntansi keuangan menengah lulus kan? Halo? Ya, Pak. Akuntansi keuangan menengah lulus? AKM? Lulus, Pak. Lulus ya, lulus. Bisa tanya sudah ngerti nggak nih? Ngerti nggak ini? Eh, Klasifikasi untuk sekarang masih ngerti sih, Pak. ngerti di mana? Apa? Jadi udah tahu nih. Berapa hal obligasi yang held to maturity itu diakui di neraca amortized cost. Amortized cost itu apa? Amortized cost itu apa? Apa amortized cost? Gimana ngitung amortized cost? Siapa yang ngomong? Gue lulus ketika menengah tuh. Sama juga KM juga saya. Amortized cost apa? Diam Biaya suaranya. amortisasi, Pak. Apa? Halo? Apa amortized cost itu? Yang diamortisasi, Pak. Ya gimana? Itu terjemahkan gimana cara penerapannya? Nilai amortized cost itu Eh, nilai mana tuh? Dari Biasanya mana? tuh dari nilai tercatat periode sebelumnya ditambah pendapatan atau beban bunga efektif, terus biasanya dikurangin sama kas yang diterima. Apa tuh? Dikasih 5, jadi nilai buku awal ditambah atau dikurang. Kalau dia trade diskon tambah atau kurang tuh. Amortisasi diskon ditambah atau kurang. Kalau dia amortisasi diskon ditambah atau kurang. Oke, nilai buku awal itu mendapatkan nilai buku akhir. Kalau masih amortisasi diskon ditambah Dikurang, atau kurang. Hah? kurang. Berarti nggak ngerti kamu tuh ya. Ditambah lah ya. Karena yang saya tuh catat dibeli pertama kali kan nilainya di diskon tuh di bawah nominal. Jadi tipu sama nominal ya. Itu. Kalau trading fair value maksudnya apa tuh? Trading fair gimana caranya? Nilai trading untuk fair value. Kalau obligasi. Ya. Ngerti nggak? Sudah nggak ingat lagi tuh. Ya. Ini intermediate nih ya. Ini sudah pengenalan jasa refreshing aja ya. Kemudian akuntansi untuk mentransfer antara tadinya masuk eh, kelas sekuritas. Jadi tadinya masuk apa maturity. Jadi available for sale ya. Jadi dia dibeli untuk jatuh tempo, itu berubah ya. Dia lebih jual 3 bulan lagi. Ya. Maka waktu itu terjadi dampak terhadap aset nilai aset perusahaan lah di neraca. Hasil dilaporkan dari apa dari buku per value kan pengganti dari amortized cost. Sehingga menimbulkan bisa pertama itu menimbulkan adanya perubahan nilai. Ini menimbulkan unrealized gain atau loss ya. Jadi masuk ke bersih income tuh. Kalau tadi kan ultimately perubahan nilai di pasar itu tidak pengaruh kan karena dia mencatat amortized cost. Tapi kalau begitu dia berubah niatnya jadi tadi mau pegang jatuh tempo sekarang malah mau dijual 2 bulan lagi berarti berubah lagi itu ada mengakui nilai pasar sekarang. Kemudian kalau tadinya dia itu trading ya, terus ganti dengan follow correction. Jadi untuk dagang kan dia tahan. Maka nggak ada dampak. Kenapa nggak ada dampak? Sama baik trading atau follow correction itu dia menggunakan fair value. Nggak masalah. Begitu juga variable ke trading nggak ada dampak. Ya. Nah, kemudian variable ke ultimatility ya itu berdampak tuh. Tadinya kan di hold untuk dijual lagi dalam masa 3 bulan ke depan. Ternyata enggak, dipegang sebagai tempo aja. Maka dia harus mencatat tadinya portfolio menggunakan dari buku amortized cost. Makanya adjust lagi ke dari buku ya. Dari buku yang pusat di konversi dari available for sale ke ultimate utility. Nah, bagaimana kalau klasifikasi kalau di equity security? Nah, tadi itu jadi
tergantung pada kepemilikan ya. Ini atributnya yang menunjukkan dia masuk kelompok available for sale, trading, significant influence, dan control interest ya. Ada 4 ya, kelompoknya. Ini nggak ada pengaruh. Kalau ini bagi 2 lagi. Kalau dia pengaruh dan ada kontrol ya. Ada kontrol. Kalau kontrol pasti ada pengaruh. Ya, ya indikasi apa? Indikatornya dia masuk kelompok ada 4 ini tergantung. Kalau kelompok 1 kepemilikan 20%, kelompok kedua kepemilikan apa sama 20%, kepemilikannya sama baik kelompok available maupun trading. Nah, kalau yang kelompok signifikan kepemilikan 20 sampai 50%. Kalau di atas 50% itu kelompoknya controlling interest ya. Nah, tujuan apa? Tujuan untuk long term intermediary term investment. Dan jangka panjang untuk intermediate ya. Jangka panjang dan menengah. Dipegang bukan untuk dijual untuk dekat ya. Ya, dijual di atas 3 bulan. Kalau kedua 3 bulan dijual pasti mesti. Jadi tidak ada contohnya kalau available for sale itu kalau dipegang tapi dijual 3 bulan, bukan di bawah 3 bulan sih. Nah itu ya, jadi lebih jangka panjang dan menengah. Kalau ini jangka pendek tuh. Jadi di bawah 3 bulan ukurannya. Tapi kalau dia signifikan itu mempertimbangkan business influence, mempengaruhi bisnis ya. Bisnis. Karena kalau dia 25% kan suaranya ada di itu RUPS ya. Kemudian kalau yang kontrol ini mempengaruhi dikontrol. Karena jadi perusahaan anak nih. Kalau ini bukan perusahaan anak, signifikan bulan 20-5% bukan perusahaan anak. Jadi hanya pengaruh aja, kontrol nggak bisa. Mengontrol itu sifatnya kontrol retro operation ya. Kalau pengaruh nanti untuk jangka panjang. Misalnya keputusan investasi, keputusan financing, keputusan dividen, ganti direksi, yaitu dia masuk tujuannya di significant influence itu. Tapi kalau controlling di samping apa tujuan yang significant influence juga bertujuan untuk mengontrol bisnis. Kemudian dari penilaiannya, kalau dia value process value, trading value, kalau dia significant influence itu method consider. Sama juga kalau dia di balance sheet value ini amortized cost ya. Ini konsolidasi ya. Sorry bukan amortized. Ini kalau value ini value apa equity method nih, equity method dan konsolidasi. Kemudian kalau di dalam laporan income statement ya dari scan-nya, kalau yang portal itu langsung ke OCI ya, OCI. Perubahan nilai karena harga pasar dengan sekarang menggunakan portfolio. Atau ini masuk dari income, sedangkan influence tidak diakui, dia juga diakui karena dia menggunakan equity method dua-duanya. Kemudian kalau seandainya income statement itu masuk kepada ini terkait dengan income, dampak income lainnya. Ya. Misalnya realisasi itu diakui sebagai apa pendapatan dividen. Ya. Dan juga kalau di laba rugi penjualan diakui sebagai pendapatan lain. Ya. Laba rugi penjualan investasi pada saham itu. Itu juga kalau apa trading itu diakui perubahan nilai di pasar. Jadi ada real scan. Kemudian juga dimasukkan ke dalam net income. Kalau ini masukkan OCI. Kemudian kalau dia big significant influence itu mengakui adanya perubahan nilai investasi masuk ke net income. Ya, perubahan nilai. Kalau dia itu terima dividen jadi pendapatan itu investasi ya, investasi. Ya. Dan konsolidasi. Nah, apa analisis dalam investment security ini? Tujuan utama adalah untuk menganalisis akuntansi ini untuk memisahkan kinerja personal dan kinerja investasi. Nah itu kalau laporan keuangan kan nggak ada pemisahan kinerja personal dan kinerja investasi. Ya, kita mau menilai bagaimana kinerja operasi, bagaimana kinerja investasi. Itu nggak ada di laporan keuangan. Ya, terpaksa kita pisahkan. Itu tujuan analisis akuntansi. Jadi hapus semua keuntungan kerugian yang berkaitan dengan aktivitas investasi. Ya. Jadi dihapus semua, terutama kalau dia itu masuk dalam laporan hasil operasi. Hasil operasi, cash flow operating itu nggak masuk itu ya. Nggak masuk keuntungan kerugian yang timbul dari investasi. Lalu pisahkan hasil operasi dan non operasi saat menentukan RNOA.
Ini perlu juga ya untuk ROA. Kalau udah pisah hasil operasi dan operasi, oh, saya untuk ROA. Tapi kalau dipisah ROA nggak dihitung. ROA itu apa? Net of operating asset. Jadi kita menghitung betul-betul return aset berasal dari net operating asset. Kalau bukan, jadi operating asset itulah hasil operasi dikurang operating liability, dapat operating asset. Nah itu yang hitungnya gimana ngitungnya, itu harus dipisahkan antara hasil operasi dan hasil operasi. Itu menganalisis distorsi akuntansi di sekuritas. Jadi tujuan analisis itu melihat apakah ada distorsi akuntansi di investasi sekuritas itu. Apa itu investasi distorsi akuntansi? Distorsi akuntansi? Akuntansi itu timbul karena ada perbedaan net income di sudut pandang akuntansi dengan income di sudut pandang pasar. Ada istilah orang yang dipilih adalah berdasarkan pasar. Nah, kalau akuntansi misal di pasar itu sekuritas nilainya 100. Ya. Kalau akuntansi pembukuannya 80. Nah, analis pegang yang 100 itu. 80 itu harus di-adjust. Biasanya jadi 100. Ya. Nah, sehingga analisis distorsi itu ada peluang untuk perdagangan keuntungan. Kalau kejipan dilakukan berdasarkan biaya perolehan. Ya. Jadi kalau di investment dilakukan berdasarkan per value. Ya. Kecuali kalau dia itu per value. Tapi kalau di bagian kewajiban diakui sebagai biaya perolehan. Ya. Definisi ekuitas yang tidak konsisten. Ya. Konsisten di sisi aktiva, pasifa itu beda konsisten, definisinya. Kalau klasifikasi berdasarkan niat. Jadi kalau situasi dia itu intent of management, niat intent management. Ini masuk trading kenapa? Karena niat manajemen itu pengen dijual lagi waktu dekat. Ya, kalau beli sekarang, jual sekarang. Kalau yang beli. Ya. Nah kalau dia itu yang kalau berdasarkan ini kenapa masuk equity method? Nah, karena niatnya mau tidak untuk diperdagangkan, tidak untuk dijual. Nah, kita lihat equity method ya, equity method. Karena untuk yang portfolio, equity method ini kalau kita investasi pada perusahaan ini melalui saham yang kita beli itu ya. Nah, kita bagaimana mencatatnya? Portfolio, equity method atau konsolidasi. Ya. Konsolidasi otomatis dia juga catat equity method. Tergantung klasifikasinya. Ya. Kalau dia itu di atas 20%, sebelum 50% berarti equity method. Apa itu equity method? Ya? Equity method itu kita mencatat investasi itu inline dengan catatan ada di atau bersih. Nah, itu. Ya. Jadi kita misalnya contoh kita memiliki 20%. Pertama kita beli itu, kalau nilai equity-nya saham kembali itu, saham di store itu 100 juta, kita beli 80 juta ya. Berarti kan kita mencatat itu karena dia di atas 50 berarti kan metode equity. Metode equity. Ya untuk kita akui investasi sebesar 80% dari 100 juta dari 80 juta. Nah, itu saldo di investment security. Kalau kita laporan keuangan anaknya itu ekuitas hak investasi sebesar itu 80 juta juga, ini sama dengan saldo investment security di neraca investor, sama juga dengan proporsional hak dari investasi terhadap aktiva bersih perusahaan, sama. Kalau berubah juga ya. Nah kemudian umumnya digunakan untuk investasi yang mewakili 20-50% ya, equity method ya. Jadi ekuitas juga sebutkan perbedaan utama antara ekuitasi konsolidasi dan metode ekuitas tetap pada tingkat detail yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi kalau dia itu konsolidasi ya, otomatis di laporan induk itu ada laporan konsolidasi. Kenapa konsolidasi? Karena yang MPC itu dimiliki di atas 50%.
Kemudian apa itu ikuti metode accounting ya? Jadi kalau kita ikuti accounting pada saat akun investment di investor ada akun investment akuntansi untuk investasi itu pertama wajib catat berdasarkan biaya akuisisi. Kalau kita beli 100.000 berarti catatnya debit lah investment security security pada cash ya. Dan ditingkatkan sebesar persentase pangsa laba perusahaan investasi. Kalau labanya dibagikan, maka itu akan menambah pembagian laba dari perusahaan investor terhadap investasi. Uh, uh, uh. Jadi dikurangi sebesar dividen yang diterima. Jadi akun investment yang neraca oleh di perusahaan investor itu dipengaruhi oleh pertama saat dibeli ya, di akuisisi. Kemudian saat peningkatan persentase pangsa pasar laba perusahaan investasi. Kalau perusahaan investasi itu untung, maka ada keuntungan debitnya lah investment account, kreditnya lah pendapatan investasi. Ya. Kalau dikurangi sebesar dividen diterima. Kalau dividen kita mengurangi debit lah cash, kreditnya lah pendapatan dividen. Ya. Nah, income investor melaporkan persentase bagian dari pendapatan perusahaan yang diinvestasikan sebagai pendapatan ekuitas dalam laporan laba rugi. Meskipun belum diumumkan ya sebagai dividen. Misal kalau investasi di awal tahun itu mengumumkan laba bersih itu 10 juta. Investor langsung bikin penyesuaian tuh ya. Namanya apa? Debitnya adalah investmentnya bertambah ya, investment account, kreditnya adalah piutang. Kreditnya adalah apa ya? Ya, jadi pertama itu menambah investment account ya, karena laba ya. Kalau kreditnya apa? Kreditnya adalah apa itu? Menambah investment, kreditnya apa? Pendapatan investasi. Ya. Jadi dividen laporkan sebagai penggunaan di akun investasi, bukan sebagai pendapatan. Ya. Nah, ini contoh ya. Bagaimana equity method itu diterapkan untuk terjadi merger atau akuisisi. Ini contoh sederhana. Misalkan Global Corp mengakuisisi 25% saham di Sydney dengan pembayaran tunai sebesar 500.000 yang mewakili seperempat dari ekuitas pemegang saham Sinergi yang pada tanggal akuisisi. Jadi misalnya Global Corp ini mengakuisisi 20% saham di Sydney. Jadi Global Corp inilah investor, Sinergi lah investasi dengan pembayaran tunai sebesar $500,000 ya, yang mewakili seperempat dari ekuitas pemegang saham. Jadi 5% jumlah investasi 500.000 ya. Maka Sinergi tanggal itu mencatat akuisisinya investment pada cash ya. Lalu pemikirannya 25% ya. Jika 25%, maka menggunakan apa nih? Equity method. Investment pada cash ya. Equity method ya. Investment security, debt security. Investment debt security. Nah, ini posisi laporan keuangan investasi saat beli saham dari Sydney itu. Sama karena aset PPA ya. Nah, ini. Kemudian juga total aset lah 6.300.000. Ya. Karena aset PPA sama 6.300.000. Kemudian karena liability 300.000, long term 4 juta, shareholder equity 2 juta. Jadi total liability 6.300.000. Ini sama banyak ya. Total aset untuk equity. Ya. Equity dari 6.300.000 itu kadarnya 300.000, 4 jutanya utang jangka panjang. Coba dibagi di utang jangka panjang.
Nah, sehingga itu kondisinya. Nah, setelah tanggal akuisisi, Sinergi melaporkan laba bersih sebesar 100.000. Sinergi itu pulang investi dan membayar dividen sebesar 20.000. Maka investor mencatat bagian proporsinya atas pendapatan Sinergi yang penerimaan dividen sebagai berikut. Ya. Pertama, mencatat proporsi laba yang diumumkan oleh perusahaan investi. Jadi si investor mencatat investment pada equity earning. Ya. Gitu ya. Jadi investment 25.000 ya. Menambah akun investment dari investor itu di laporan keuangannya. Kemudian equity earning 25.000 ya. 2.000. 25.000 nih. Ya. Ibu ini akuisisi 25.000. Jadi akuisisi ya. Jadi dia mengakuisisi investasi pada equity earning ya. Ini. Ya. Ya. Ini pembayaran investasi ya. Nah, 25.000 mencatat proporsional share di investi perusahaan investi pendapatan perusahaan investi. Jadi 100.000 kalau 20% dimiliki maka DAKI sebagai investasi naik dapat equity earning. Ya. Ya, aduh ketiduran saya, ngantuk ya. Nah, kalau di jurnal kita posting ke besar, maka akun investment yang dimiliki oleh investor itu jadi berapa? 500 tambah 25 dari pengakuan hak laba yang diumumkan itu ya. 20% dari 100.000. Jadi akhirnya akun investment dari 520.000. Ya. Kemudian ada dividen ya. Dividen berapa? Dividen 20.000 karena pemilikan 25%. 20% dari 20.000 berapa? 5.000 ya. 5.000 investment berkurang lagi 5.000 karena dividen itu mengurangi akun investmentnya. Kemudian dengan bagaimana di sisi investi, akun kan berarti Sinergi soal equity ya. Berarti total equity-nya 2.000 ya awalnya. Kemudian dia bagi dividen laba naik 100.000, kemudian dividen 10.000 ya. Maka dia jadi equity 2.080. Sedangkan di investor jadi 520. 20 ini sama dengan 5% dari 2.080. Itu yang inland ya. Ada beberapa penting terkait dengan equity method accounting ya. Pertama adalah akun investasi dilaporkan dengan jumlah yang sama dengan bagian proporsional dari ekuitas pemegang saham perusahaan diinvestasikan. Jadi akun investasi di investor itu sama dengan porsi kepemilikan dari investasi di perusahaan investasi. Jadi kalau dia itu akun investmentnya itu adalah 100.000, kalau 5% berarti akun dia bersih dari investasi itulah 100.000 dibagi 25%. Berarti 400.000. 400.000 itu artinya. Ya. Nah, pendapatan investasi harus dibedakan dari pendapatan operasional. Ya. Jadi pendapatan investasi berbeda dengan pendapatan operasional. Operasional terkait dengan aktivitas operasi aja. Kalau pendapatan investasi harus dipisahkan. Ya. Jadi, kalau maksudnya kalau di cash flow itu cash flow from investment. Investasi laporkan pada biaya yang disesuaikan, bukan pada nilai wajah pasar investasi. Ya. Karena metode ekuitas tetap harus dihentikan ketika berkurangnya jadi 0. Jadi maksudnya metode ekuitas itu kalau tadinya 30% kamu di ekuitas. So, kalau investasi laporkan pada biaya yang disesuaikan. Ya.
investasi lapangan boleh menyesuaikan. Bukan pada nilai pasar. Ya. Equity method. Kalau equity method ya, jadi equity method kenapa dia menggunakan cost ya, nilai buku ya, bukan amortized cost, beda amortized cost untuk obligasi. Kalau investasi pada saham metode biaya. Ya. Dalam metode kita seharus dihentikan ketika investasi berkurang menjadi nol dan tidak boleh menyediakan kerugian tambahan kecuali investor telah menjamin. Jadi kalau dia itu investasi kurang dari 20%, maka equity method dihentikan. Dia kembali ke metode portfolio. Kelebihan investasi awal atas bagian profesional dan nilai buku telah dilokasikan ke aset berwujud dan tidak berwujud dan dapat diinvestasikan dan disusun diamortisasi selama masa manfaat masing-masing. Jadi kelebihan investasi atas bagian profesional. Ini misalnya kalau dia misalnya di induk di anak itu aktif bersih 100.000. Dia memberikan 25%. Berarti akun investmentnya kan 20.000 kan, 20% kali 100.000, 20.000 ya. Nah, kalau seandainya tercatat lebih dari itu, misalnya kan 20.000 tapi 25.000, bagi 5.000 goodwill ya. Karena hak di Turki kan cuma 20.000, tapi dia mencatat 25.000 ya. Berarti 5.000 itu goodwill ya. Itu maksudnya. Nah, bagaimana proses penggabungan bisnis combination pada transaksi merger akuisisi ya. Jadi penggabungan merger akuisisi. Jadi penggabungan itu beda sama akuisisi. Kalau penggabungan itu misalnya PTA, PTB, PTC bergabung ya, bergabung. Nanti bergabung apakah bikin perusahaan baru atau perusahaan lama? Perusahaan baru berarti bikin Mandiri itu perusahaan baru. Ya. Perusahaan baru berarti Bank Mandiri mengeluarkan saham itu diberikan kepada pemegang saham ABC. Ya. Sehingga pemegang saham ABC itu jadi Bank Mandiri. Ya. Bukan pemegang saham sebelumnya. Tapi pemegang sebelumnya jadi pemegang saham Bank Mandiri gitu ya. Itu maksudnya. Kalau digabung penggabungan itu. Nah, kemudian juga dalam penggabungan itu aset jadi satu tuh. Aset utang jadi satu. Kalau bersih dijumlahkan. Ada konsolidasi. Tapi akuisisi enggak. Akuisisi itu akuisisi bisa dua cara. Akuisisi dengan cash, akuisisi dengan saham. Ya. Itu beda. Akuisisi cash itu biasanya saya beli saham PTB, tapi saya kasih uang cash ke pemegang saham lama. Sehingga sekarang kepemilikan perusahaan yang akuisisi itu menjadi milik saya 100%. Kalau saya beli 100%. Tapi kalau saya beli dengan menimbulkan saham baru, nah saya beli saham PTA, beli PTB dengan prioritas saham baru PTA. Ya, saham baru PTA itu saya terbitkan, itu diberikan kepada pemegang saham PTB yang lama. Ya. Sehingga di PTB itu tidak lagi kepemilikan dari PTB sebelumnya. Ya, ada 100%. Tapi dampaknya dengan memberikan saham itu, pemegang saham lama PTB menjadi pemegang saham juga di PTA. Ada perpindahan itu. Kalau tadi kan enggak. Kalau cash enggak ada. Cash itu tidak ke depan tuh yang pemegang saham lama PTB itu enggak lagi. Kan udah di bar cash. Jadi ada perpindahan kepemilikan tadi pemegang saham lama di PTB, sekarang dia milik PTA. Jadi masih bergabung gitu. Itu kalau akuisisi ya. Akuisisi dia. Organisasi biasa terkait dengan institusi. Organisasi itu di mana ada penyihatan ya, di mana Atipa bersih itu kredit negatif. Dia harus dihilangkan tuh, kan nggak boleh negatif. Saya hilangkan gimana? Saya hilangkan lah mengkomposisi dari utang jangka panjang jangka pendek ya. Kalau setor modal ya. Sehingga negatif equity itu bisa hilang. Misalnya negatif contohnya negatif itu apa artinya? Laba utang lebih tinggi pada setor modal kan. Modal. Itu negatif. Ya. Laba lebih tinggi pada maksudnya? Liabilitas lebih tinggi pada aset atau aset. Harus hilangkan tuh. Sehingga sebagian dari equity konversi ke equity ya.
Atau kalau enggak tambah surat modal ya. Ilustrasi. Ilustrasi lah ilustrasi dua atau lebih bisnis untuk membentuk bisnis baru. Ya, tadi itu kalau dia merger bisa satu digabung perusahaan lama atau perusahaan baru. Ya. Motivasi apa? Di mana-mana kalau ada bisnis combination itu pasti harga saham naik. Harga saham yang di akuisisi itu naik. Ya. Kalau ada memperoleh material dan fasilitas yang berharga, lebih efisien kan. Kalau teknologi juga bisa ada teknologi dari PTA ke PTB. Ya. Sudah mengamankan sumber daya keuangan. Jadi kalau sumber keuangan PTB itu selama pasukan baku di PTB, PTA PTB, maka di takeover bisa aman. Dan juga sempat kemampuan keuangan lebih naik. Ya. Dengan berkuat manajemen, efisiensi ya, kemudian diversifikasi, diversifikasi itu kan risiko itu turun. Ya. Jadi kalau dia memiliki investasi pada perusahaan yang berbeda dengan perusahaan induk ini, maka risiko portofolio turun. Itu capai skala ekonomi, karena kalau dia menggenjot pertumbuhan hasil dari laba mungkin lama. Yang beri perusahaan lain nanti total hasilnya jadi naik ya. Dia skala ekonomi naik. Skala ekonomi itu bisa lebih efisien ya. Kemudian juga bisa peluang income-nya jadi luas, kemudian potensi pasar lebih luas ya. Dan boleh keuntungan pajak. Kenapa keuntungan pajak? Karena amortisasi naik ya. Kemudian juga ada beberapa biaya yang mengusung kemudian pajak. Belum boleh keuntungan pajak, boleh prestasi dan tunjangan manajemen. Prestasi tunjangan manajemen dengan adanya gabung itu berkurang ya, berkurang. Kalau prestasi manajemen juga berkurang. Karena tadinya manajemennya 10, sekarang jadi 5 ya. Nanti akuntansi untuk pengawas usaha ini ada 2, policy method, accounting dan polling of interest ya, polling of interest. Nah, polling of interest itu tidak digunakan lagi sebenarnya. Yang pasti purchase method accounting. Metode accounting itulah metode mencatat penggabungan itu di mana masing-masing aset yang digabung di pasar kembali, ya. Kalau ternyata harga pasar naik itu ada beberapa harga pasar naik tapi tidak bisa diidentifikasikan, itu goodwill, ya. Goodwill. Nah, goodwill kalau ketentuan sekarang tidak ada amortisasikan. Tadi goodwill itu amortisasi selama 20 tahun. 40 tahun, hitungnya di 20 tahun. Sekarang nggak ada amortisasi. Jadi setiap tahun harus dilakukan nilai pagi, revaluasi dari goodwill itu. Bisa jadi goodwill itu akan berlanjut naik. Kalau turun tidak kalau dinilai kembali, jadi kalau obligasi itu naik ya, turun ya, turun kerugian ya, nilai obligasi. Nah, kalau dia naik itu hanya sebatas maksimal nilai buku sebelum penundaan tahun lalu. Dia udah maksimalnya. Bagaimana teknik dasar untuk mengkonsolidasi di sisi akuntansi? Jadi pertama, konsolidasi merupakan 2 langkah. Pertama, agregasi dan eliminasi. Agregasi itu penambahan dari aset ditambahkan, utang sama utang ditambahkan, equity menggambarkan persentase kepemilikan yang sesuai dengan kontrak awal. Jadi kemudian langkah kedua ya, agregasi aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran anak perusahaan dengan perusahaan induk ya. Itu dijumlahkan ya. Ya. Jadi ini sebentar. Ini konsolidasi. Ya, ini poin 1 ya. Maksudnya itu. Ini. Ya. Jadi agregasi menambahkan aset, kewajiban, pendapatan, pengeluaran, konsolidasi antar induk dan anak ya.
Kemudian tetapi ekuitas anak perusahaannya, jadi porsinya, persentasinya. Nah dari contoh itu ya, tanggal 1 Desember contohnya misalnya tanggal 1 Desember tahun pertama Sinergi Group membeli 100% saham mikro company dengan menukarkan 10.000 lembar saham biasa, ya, dengan seluruh saham biasa mikron. Ya. Jadi ini dibeli bukan in cash, penerbitan saham. Berarti artinya apa? Jadi perpindahan kepemilikan yang lama dari kepemilikan perusahaan calon induk itu ke perusahaan induk ya. Pemilik lama itu berganti kepemilikan tadi misalnya PTA mengakuisisi PTB. Nah PTB itu ya pemegang saham PTB berganti dengan pemegang saham PTA. Ya. Kemudian pemegang saham PTB itu berpindah jadi pemegang saham PTA. Ya. Karena dimiliki dengan penerbitan saham. Pada tanggal sisi nilai buku Bikron adalah 620. Sinergi bersedia membayar harga pasar sebesar 770. Ya. Karena mereka merasa bahwa aset tetap Bikron nilai terlalu rendah sebesar 20.000. Memiliki merek dagang yang belum terdaftar 30.000. Kemudian juga aktif berwujud mendaki sebesar 100.000. Nah, kenapa mau? Karena ada nilai aset yang belum dakwi 20.000 tambah 30.000 130.000. 130.000. Padahal itu sisi berapa tuh? 70 dikurang 220 150.000. Jadi ada 30 apa? 150.000 ya. Kalau ini 70 dikurang 620 berapa? Ya. 60 berapa itu? 700.000 dikurang 50 ya. Apa 50. Ya 90 ya. Dari sekarang 100.000. Dari sekarang 100.000 ya. Ya, dari sekarang. Ya. Padahal dia beli 150 di atas harga apa? Harga pasar kan sekarang. Nah, kita lihat ya. Ini datanya harga beli 370, nilai buku 620. Jadi ada kelebihan 160. Yang 110 itu ya, itu under value PPA 20.000, under terima 30.000, pas itu, pas. Jadi seperti itu tidak ada goodwill ya, tidak ada goodwill ya. Ada goodwill. Karena apa goodwill 100.000, sorry mana 100.000. Ya. Goodwill. Oh, manfaat tak berwujud. Jadi yang tidak berwujud ya. Nanti goodwill, ada goodwill. Jadi sebenarnya asetnya naik 50.000 ya. Tapi dia mau beli 150.000. 150.000 ya. Jadi 620.000, 150.000 berarti berapa tuh? Selisih dari sisi berapa tuh? 150.000 itu selisihnya. 150.000 itu goodwill. 50.000 dari 20 30. Ada value sama trademark. Berarti tinggal 100 dengan si goodwill. Ya. Goodwill. Nah, ini apa ini aku hilang ini. Bentar ya. Ini tutup ya. Aduh, ya, udah. Nah, itu ya. Aku tutup ya. Nah, ini laporan atas kerja untuk mengkonsolidasi laporan keuangan sinergi sama mikron. Sinergi itu investor, mikron investi. Ya. Jadi proses eliminasi. Eliminasi ini. Jadi kalau dilihat dari data itu, spend kan 115.000. Ini apa boleh totalkan kan? Berapa itu? Ya. 2.000 itu ada transaksi itu. Mana? spend. Transaksi 2.000. 4 itu mana? 4 itulah ini.
Waduh, ada tanya empat. Empat tu ada penjelasan. Kemudian mau saya expand so udah lulus tes sekolah lanjutan ya. Tes sekolah lanjutan, lulus. Tes sekolah lanjutan udah selesai ngambilnya. Halo? Iya, Pak. Udah selesai tes sekolah lanjutan, udah selesai. Tes sekolah lanjutan. Yang ambil belum? Yang mana, Pak? Aku tes sekolah lanjutan tahu nggak? Tes sekolah lanjutan. Ada mata kuliahnya nggak? Aku tes sekolah lanjutan. Udah, Kayaknya Pak. belum, Pak. Oi, kau tes Ada, sekolah Pak. lanjutan? Lanjutan Hah? 2. Sekolah lanjutan 1 itu 2 sekarang. Sekarang akuntansi keuangan lanjutan 2, Pak. Oh 2 sekarang ya. Berarti kan ada tuh. Jadi kalau udah belajar sekolah lanjutan, ini usah ajarkan lagi itu eliminasi, proses eliminasi ya. Jadi proses eliminasi itu transaksi yang terjadi antara semana itu dihilangkan. Tidak boleh laporan transaksi di kolom terakhir itu, kolom terakhir ya. Ini jadi liability kemudian common stock ya. Sekarang common stock ya. Jadi 800 ya. 800 tambah 100 ini kan dieliminasi nih. Di 800. Kemudian juga eh, apa additional paid capital 1.300 ya. Ini juga dieliminasi. Kemudian juga return earning 957 ya, return earning 957 ini. Kenapa 040 hilang? Karena return earning 040 ini sudah dihapus ya, dihapus ya. 130 ini juga dihapus ya. Sehingga yang muncul adalah 957 ya. 60 return earning enggak ada kiri ya. Nah, setelah ada empat konsultasi, ayat dibuat pertama menggantikan 620 dari akun investasi dengan nilai buku aset yang diakuisisi. Yang pilih anaknya kurang dari 10%. Kredit ke akun investasi sama dengan presentasi nilai buku yang dimiliki dan sisa kredit dicatat sebagai kewajiban. Jadi ini ya, investasinya 620 ya, 60 ini investasinya. 620 ini mana itu? Investasinya tadinya revenue, sorry. Ya. Ini receivable inventory investment ya. 170 jadi 620 ya, 620 ya investasinya. Ya. Kemudian gantikan 110.000 dari akun investasi dengan penyusunan nilai wajar. 110 ini tadi kan 120 dari nilai wajar nih ya. Nilai wajar dari apa? 150 di sini. Nah, ini ya. 90. Ini plan equipment naik 20.000, ini 30.000, ini 100.000, ini 150 yang kedua. Kemudian juga yang ketiga jadi berapa? Di-adjust dengan terkait dengan 142. 142 itu apa itu? Itu terkait dengan investment income ya. Dihilangkan ya. Jadi hilangkan yang jadi investment in Macron ya itu 0 ya. Kalau digabung dengan saham sama asetnya sudah digabung semua. Ya. Ini materi kita sebentar. Sebentar. Ini udah berapa? 22 ya. Jadi ini kita teruskan di minggu depan aja ya. Ini bisa kombinasi ya, terus minggu depan ya. Karena ini dua tahap ya. Kita pelajari. Jadi mana nih? Kombinasi dua-dua ya, dua-dua.
Jadi dari konsolidasi laporan keuangan sinergi sama mikron itu, tadi neraca stepnya ini kalau laba rugi ini laba rugi Sydney digabung dengan laba rugi mikron ya. Karena kan itu jadi satu ya. Dan penyusutan amortisasi kelebihan harga pembelian atau nilai buku aset mikro dicatat sebagai beban tambahan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Dan setiap laba antar perusahaan atas penjualan presiden dimiliki oleh entitas konsolidasi pada akhir tahun bersama dengan setiap laba antar perusahaan atas transaksi aset lainnya dieliminasi. Ya, karena kan jadi satu ya. Akun investasi ekuitas pada derajat sinergi diganti dengan aset kewajiban mikron yang terkait dengannya ya. Investasi neraca. Jadi di akun sinergi investasi ekuitas diganti dengan kewajiban aset kewajiban mikron yang terkait dengan ya. Aset kewajiban konsolidasi mencerminkan nilai buku sinergi tambah nilai buku dari mikron ya. Kemudian goodwill yang sebelumnya termasuk dalam saldo akun investasi sekarang dipusatkan dari sebagai aset yang dapat diidentifikasikan secara terpisah pada neraca konsolidasi. Ya. Nah, kemudian kalau goodwill itu tidak disebutkan ya, maka harus diimpairment. Impairment itu untuk melihat apakah dia penurunan apa enggak. Kalau naik nggak diakui ya, turun diakui. Nah, kalau diturun itu berapa penurunannya? Nah, itu diakui sebagai realized unrealized gain. Ya. Unrealized gain ya. Dan goodwill dicatat dalam proses konsolidasi tunduk pada peninjauan tahunan untuk penurunan nilai. Nilai pasar wajar mikron dibandingkan dengan nilai buku akun investasi terkaitnya dalam pembukuan. Ya. Nah, itu yang ya, jadi goodwill itu. Ya. Misalnya kalau dia punya nilai bukunya berapa dibandingkan dengan nilai wajar mikron ya. Nilai pasar saat ini kurang dari saldo investasi. Goodwill dianggap mengalami penurunan nilai. Dan kerugian penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Ya. Jadi kalau kenaikan nggak ada akui ya kenaikan. Kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pos terpisah dalam bagian operasi laporan keuangan. Jadi tidak digabung dengan operasi. Ya. Agak OCI itu OCI. Dan sebagai goodwill yang terdapat dalam akun investasi sinergi dihapus dan saldo goodwill dalam neraca konsolidasi dikurangi sesuai dengan itu. Ya. Jadi goodwill ada di laporan akun investment itu dihilangkan. Ya. Dihapus ya. Dan saldo goodwill dalam neraca konsolidasi dikurangi sesuai dengan itu. Kemudian isu-isu terkait dengan penggabungan bisnis combination itu adalah itu terkait dengan contingent consideration, pertimbangan kontingensi ya. Satu perusahaan biasanya mencatat jumlah pertimbangan kontingent yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembelian ketika kontingent tersebut telah teratasi dan pertimbangan tersebut telah diterbitkan atau dapat diterbitkan. Allocating total asset. Setelah suatu perusahaan menentukan total biaya entitas yang akuisisi, enggak perlu untuk mengalokasikan biaya ini ke masing-masing aset yang diterima. Kelebihan total biaya atas semua aset dialokasikan untuk aset berwujud dan tidak berwujud yang akuisisi, kurang kewajiban yang disumsikan dicatat sebagai goodwill. Itu goodwill itu apa? Nilai kenaikan yang tidak bisa diidentifikasikan ke masing-masing aset. Jadi kalau misalnya nilai investasi lebih besar pada proporsional penunjukannya di anak itu, jadi kenaikan nilai kan. Nilai itu dilihat dipolasi lagi ternyata tidak ada aset yang naik, berarti itu semuanya goodwill. Tapi kalau ada aset naik misalnya 30.000, aset kelebihan nilai itu 70.000, maka 70.000 kurang 30.000 itu lagi sebagai 40.000 sebagai nilai. Ya. Bagaimana dalam riset dan development dalam proses berjalan? Beberapa perusahaan menghapus sebagian besar biaya akuisisi sebagai biaya penelitian dan pengembangan yang dibeli. Setelah akuntansi yang akan datang akan mengajukan prestasi ER dan ujian penurunan nilai tahunan. Ya. Jadi ada beberapa ketentuan riset development itu dikapitalisasi. Ya.
bukan diakui sebagai expand. Kalau selama ini kan expand, decision development expand kalau sebenarnya tidak ada kepastian dia sukses enggak. Tapi kalau sudah ada kepastian dia akan sukses dan komersial, ya, biasa itu dikapitalisasi. Dalam consolidated financial statement, ya, bagaimana utang dalam laporan konsolidasi keuangan, ya. Kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasi tidak berlaku sebagai hak gadai atas aset bersama. Dia tak muncul, ya. Tak muncul. Kecuali kalau utang itu muncul, misal utang PTA terhadap PTB, utang PTB terhadap PTA itu pasti dieliminasi. Ya. Nah, bagaimana kalau terjadi laba rugi penjualan aset saham anak perusahaan itu? Ikuti investment akun akan menjadi peningkatan pada laba itu. Itu terjadi melalui penjualan saham anak perusahaan. Perusahaan dapat mencatat keuntungan tersebut baik sebagai pendapatan ataupun sebagai sudah capital interest. Kenapa diakui? Kalau dia bukan transaksi modal kan di sisi investor, bukan transaksi modal. Dia jual jualnya terkait dengan investasi tadi yang ada sahamnya dijual ke pihak lain, dia untung. Maka itu bukan transaksi modal, itu transaksi investasi. Ya. Investasi bahkan diakui sebagai laba. Tapi kalau si modal bertambah, ya, maka itu nggak boleh diakui sebagai kerugian. Cuma mengurangi modal itu sendiri. Tergantung kebijakan dari perusahaan. Apa konsekuensi accounting for goodwill ini? Goodwill bukanlah sesuatu yang permanen, karena nanti dia juga kalau terjadi penurunan nilai bisa habis kan. Jadi umur portfolio itu nggak pasti itu ya. Tergantung nilai akhir setiap tahun. Kalau naik nggak diakui kenaikan, tapi turun diakui ya. Kalau intangible seperti itu. Dan sekarang dia pendapatan superannuation ya. Superannuation menurun. Jadi superannuation itulah di mana pendapatan tahunan itu di atas rata-rata industri ya. Menurun sehingga seiring berjalan waktu, sehingga ke masa depan kerugian penurunan nilai terdatang kemungkinan besar akan terjadi. Jadi goodwill itu makin turun nilainya. Kenapa? Karena dia ada masanya kan, ada masanya, dan juga posisi perusahaan itu pertahankan goodwill itu tergantung juga pertahankan kinerja perusahaan. Ya. Kemudian pas down accounting, salah satu isu kontroversial adalah bagaimana perusahaan yang dikuisisi dari pembelian melaporkan aset dan kewajibannya dalam laporan keuangan terpisah. Ya. Jika perusahaan tersebut tetap bertahan sebagai aktivitas terpisah. Ya. Jadi terpisah itu dia digabung sendiri. Ya. Ada beberapa keterbatasan dalam laporan keuangan konsolidasi. Perlu diketahui juga analis. Jadi kalau dia menganalisis kondisi keuangan konsolidasi, hati-hati itu ya, hati-hati. Karena konsolidasi itu mencakup juga kinerja perusahaan anak, ya perusahaan anak. Kalau perusahaan yang sakit, maka perusahaan induk akan sakit juga. Ya. Dan sampai terjadi perusahaan induknya tenang aja, tapi anaknya sudah mau mati. Ya. Itu tanggung jawab. Ya. Yang pertama adalah keterbatasannya apa? Pertama ya. Ingat ya. Itu laporan keuangan masing-masing perusahaan yang membentuk entitas yang lebih besar tidak selalu disusun berdasarkan basis yang tersebanding. Ya. Jadi maksud sebanding itu gini, nilai aset dari induk itu 100 miliar. Dan sederhana lah 10 miliar itu nggak setara itu. Ya. 100 miliar sama 10 miliar. Nggak setara.
Jadi kadang-kadang nilai rendah itu bukan karena memang skalanya 10% dari induk, kadang-kadang bisa lebih tinggi dari itu, ya. Itu bisa lebih rendah. Setelah itu susah, karena apa? Karena masing-masing hasil diukur dengan kondisi yang berbeda, terima berbeda, kemudian risiko berbeda. Sehingga kalau kita kalau mau menganalisis laporan keuangan, jangan masukkan anak, induk aja ya. Nanti anak sendiri, induk sendiri, ya. Dia bisa 3 tuh, laporan keuangan asuransi, itu laporan keuangan anak saja, laporan induk saja, ya. Laporan keuangan konsolidasi tidak mengungkapkan pembatasan penggunaan cash untuk masing-masing perusahaan, ya. Laporan tersebut juga tidak mengungkapkan arus kas atas perusahaan atau pembatasan digunakan kas tersebut. Karena khususnya kan sudah digabung konsolidasi itu. Nggak ada penjelasannya cash ini yang digunakan anak berapa, induk berapa, ya. Ada pembatasan nggak jelas ya. Dan perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk terkadang bergabung dengan perusahaan yang kuat secara potensial, sehingga mengabulkan analisis, ya. Itu hati saya kasih tahu. Anaknya sakit parah, induk sehat. Tapi itu digabung, pasti kondisinya adalah antara sehat dan tidak sehat, ya. Karena di tengah-tengah itu, karena kan dia agregasi kan, ditotalkan. Seolah perusahaan itu lagi sakit, sakitnya karena anak perusahaannya sakit, ya. Jadi susah melihat perspektif laporan konsolidasi dibandingkan perusahaan induk saja dan anak saja. Kalau digabung, karena dalam analisis laporan keuangan itu, kalau mau analisis, saya pernah analisis perusahaan yang perusahaan head office itu, ya. Jadi dia memiliki banyak perusahaan lain. Nah, waktu analisis terpaksa analisis ada 3, ya, masing-masing perusahaan analisis, kemudian laporan konsolidasi di analisis, juga laporan keuangan induk saja, ya, nggak ada masuk perusahaan anaknya, nggak masuk anaknya. Tapi kalau data tersedia anak saja, induk saja, terus gabung itu lebih enak. Karena nggak tersedia, terpaksa kita memisahkan antara laporan keuangan induk dan anak sendiri. Berapa besarnya transaksi antar perusahaan tidak diketahui kecuali prosedur yang mendasari proses konsolidasi dilaporkan. Nah, kalau kecil ada kertas kerjanya, kerja kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu laporan konsolidasi. Berapa sesungguhnya transaksi antara anak dan induk itu yang sudah eliminasi itu berapa? Yang ada yang belum eliminasi. Ya. Kalau transaksi itu konsolidasi, anak perusahaan keuangan dan asuransi dapat menimbulkan beberapa masalah untuk anti analisisnya. Penggabungan anak perusahaan yang tidak serupa dapat mendistorsi rasio dan hubungan lainnya. Jadi ini terutama pada saat menggunakan equity method atau portfolio method. Portfolio method kan tidak ada konsolidasi, ini equity method. Equity method kalau seandainya mengposisi industri yang berbeda, ya, nah itu kan agak repot tuh. Mengposisi bikin laporan konsolidasi perusahaan induknya perusahaan bank, sedangkan anaknya asuransi. Asuransi itu urutan asetnya beda sama perbankan. Beda. Dia lebih utamakan investasi yang pertama kan. Investasi itu akan terkait dengan kemampuan dia berpremi, ya, membayar klaim asuransi. Maka dana premi asuransi kan masuk ke investasi semua, ya. Semua. Jadi tinggal yang dana yang betul-betul untuk perseratan masuk ke saldo minimum cash, ya. Ini menimbulkan masalah untuk analisisnya. Jadi kalau mau harus dipisah. Jadi misalnya bisa tanya ke perusahaannya. Tapi kalau kita analisis laporan emiten kan nggak tahu pemisahan perusahaan induk dan anak itu repot juga, ya. Kemudian juga laporan keuangan masing-masing perusahaan yang bentuk entitas, ya, yang lebih besar tidak selalu disusun berdasarkan basis banding. Jadi misalnya PTA, PTB digabung, PTA itu
100 miliar PTB cuma 1 M lah. Itu kan apa kesalahannya susah itu. Jadi basis bikin beda-beda. Basis perusahaan yang anak cuma 1 M dengan induk 100 miliar. Ya. Kualiti asetnya itu lebih tinggi yang induknya ini. Ya. Berubah gabung ya hilang aja telan bumi itu. Karena kan jumlahnya minoritas. Ya. Bila penangguhan konsultasi tidak mengungkapkan pembatasan penggunaan cash di masing-masing perusahaan. Itu tidak mengungkapkan juga arus kas antar perusahaan dan pembatasan dikenakan pada arus kas tersebut. Nggak ada laporan konsultasi, nggak ada itu. Mungkin di atas kerjanya ada penjelasan. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk terkadang bergabung dengan perusahaan yang buat finansial sehingga mengabulkan analisis. Sudah tadi. Ya. Ini sudah tadi. Ya. Apa konsekuensi dari akuntansi untuk goodwill ini? Voting goodwill ini. Karena voting goodwill itu kalau terjadi apa? Kalau terjadi waktu kita investasi awal sesuatu lebih di atas nilai buku setelah dinilai kembali. Di goodwill. Goodwill itu nanti bagaimana konsekuensinya? Nah, posisi goodwill yang unggul dapat berubah suatu waktu. Goodwill is not permanent. Penting. Itu tidak permanen. Karena bisa saja tiba-tiba nilainya nggak ada. Kalau sudah goodwill, measurement problem, ada masalah. Ya. Masalah pengukuran terkait dengan residual goodwill ini. Jadi masalah di mana? Karena goodwill itu belum tentu menggambarkan ekspektasi superior income di masa datang dari perusahaan anak itu. Ya. Belum tentu ya. Dan nggak tahu juga bagaimana prediksi ke depan itu. Kalau untuk penghapusan goodwill jarang mencerminkan pengakuan segera atas kerugian nilai ini. Ya. Penghapusan goodwill ya. Pengakuan segera atas kerugian nilai ini. Ya. Terhadap pusat goodwill itu kalau terjadi kerugian ya biasanya langsung itu earning bisa. Adjustment. Kalau banyak kasus goodwill tidak lebih dari penerapan mekanisme aturan akuntansi yang kurang mempertimbangkan nilai yang terima sebagai imbalannya. Goodwill pada neraca perusahaan biasanya gagal mencerminkan seluruh daya pendapatan tak berwujud perusahaan. Ya, karena kan susah mengukurnya gitu. Kan perspektif ke depan ya. Apakah perusahaan itu goodwill sebenarnya kalau nilai yang realnya lah itu present value dari ekspektasi kelebihan pendapatan perusahaan dibandingkan rata industri. Itu yang bikin dia beda. Atau bisa juga kelebihan dari ini dari harga beli dengan nilai bukunya. Ya, buku itu. Yang nggak bisa diinvestasikan ke aset anak perusahaan itu. Itu goodwill. Jadi itu diakui di perusahaan induk pada saat turun konsolidasi. Setelah konsolidasi itu dikeluarkan, dieliminasi. Nah, udah tadi kan purchase itu. Purchase itu bukan goodwill ya. Paling penting kalau sekarang paling penting nggak dipakai ya. Paling penting itulah gimana menggabungkan aset anak, aset induk, utang anak, aset induk itu dengan menggunakan nilai buku ya masing-masing. Ya. Jadi ini metode ilustrasi ini sebenarnya nggak kepakai lagi ya sekarang. Jadi diajarkan juga ya. Jadi juga melihat konsekuensi yang timbulkan polling method. Polling method itu nggak muncul goodwill ya. Waktu kita beli anak perusahaan itu dengan metode polling nggak ada muncul goodwill. Karena dia kan beli buku. Kalau goodwill itu muncul menggunakan purchase ya. Waktu kita take over PTB ke PTA ya, itu
Kalau menggunakan purchase timbullah nilai kelebihan pembelian di atas nilai pasar dari aset, nilai pasar dari itu bersih itu. Ini udah tadi. Ini tadi. Oh, di pooling method ya. Tadi kan purchase method contoh yang sama nih, sama ya. Nah, kalau dia itu menggunakan pooling itu, jadi dia tidak melihat ini harga pasarnya, harga pasarnya. Di dalam sisi nilai buku bakal dalam 20 ya, dalam 20 diterima ya. Investment dia yang nilai buku bukan harga pasar harga pasar apa dia? Ya. Harga pasar 70 ya, bukan ya, tapi 60 ya. Ini kalau masuknya 50 tambah additional pay capital tambah dengan 490 ya. Berdasarkan persentase kepemilikan. Dan selama tahun berjalan, Micron memperoleh 150. 60 dikalikan persentase kepemilikannya. Ya. Jadi beginning awal 620 investasi Micronnya kemudian tambah investment income ya. Pendapatan investasi tambah dividen. Oke, ending akhir di 10. Ini yang paling interest ya. Jadi sudah perhatikan aset revenue itu berdasarkan tercatat aja dari buku, nggak ada mengenai pasar. Dia tidak menemukan goodwill ya. Oke, ini mungkin minggu depan aja di security ini ya. Kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan nggak? Ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya. Coba buka itunya, ke kameranya. Ya. Saya mau tanya, ini siapa? Nadi. Ya. Nadela ya, Nadela. Ya. Nadela saya sudah ngajarkan tadi investasi ya. Investasi intercorporate antar perusahaan ya. Ya. Coba kamu jelaskan klasifikasi transaksi kalau di investment itu apa? Klasifikasi transaksi di investment itu apa? Klasifikasi dalam 3 kriteria di investment. Apa aja itu? Klasifikasi transaksi investment ya, Pak? Eh, Kalau yang saya dengar tadi sih, klasifikasi investment tuh terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama tuh berdasarkan niat manajemen dan sifat, terus ada berdasarkan Apa? jangka waktu, Pertama, di investment pertama apa? Klasifikasi eh, pertama apa? berdasarkan niat manajemen dan sifat, terus ada Ini berdasarkan jangka. apa nama kelompoknya pertama itu apa? Bukan dasarnya, bukan dasarnya. Klasifikasi di usia apa? Pertama itu apa? Kedua, ketiga ada 3 klasifikasi itu. Bukan dasar Kalau klasifikasinya. kalau yang pertama tuh berdasarkan niat manajemen dan sifat, terus untuk ininya investasi Bukan berdasarkan nama klasifikasi apa kelompoknya apa transaksi itu kelompok kan 3 kelompok. Kelompok pertama apa? Kedua, tiga apa nama kelompok? Bukan dasarnya itu. Ya. Pertama masuk kelompok apa? Kategori apa pertama? Kedua, ketiga apa? Kalau dia ada investment. pertama masuk ke dalam kelompok trading security, terus yang kedua available for sale, terus yang ketiga held to maturity atau Iya. HTM. Nah, kalau Metazila itu kalau dia investasi pada saham ya, apa kelompoknya? Untuk kriteria transaksi itu kelompoknya apa? Ada 4 kelompok tuh. Itu bukan 4 kelompok ya. Apa? Metazila Indonesia. Oi, jawab dulu tuh. Mana kan? Nah, Pak, coba sebutkan 4 kelompok itu. untuk investasi saham ya, Pak. Ya, Investasi saham itu ada blue chip stocks,
Betul, Pak. Nggak pernah saya jelasin blue chip. Saya nggak pernah jelaskan blue chip top. Mana ada blue chip top? Saya jelasin tadi. Kamu dengar nggak penjelasannya? Tidur kamu tadi. Kelompok investasi saham, Pak. Iya, dikelompokkan pada 4 kelompok itu. Masing kelompok itu beda cara Investment. mencatatnya. Kelompok pertama apa? Ada blue chip stop, stok. Mana ada tuh jelas tadi. Debt securities. Saya tanya equity security bukan debt security ya. Investasi pada saham kan equity security itu bukan debt security. Jadi udah semua itu nah apa Nadela semua apa Kelompok itu, pokoknya. kelompok pertama itu instrumen keuangan bukan, Pak? Kalau nanya kamu nanya saya Metazila sebenarnya bukan kamu sih. Metazila Ya, Pak. tidur aja kerja kamu itu nggak dengar. Kalau Nisa apa kalau Nisa Rahma Equity securities itu ada common stock. itu jenis sekuritas investasi dia kategori kelompok. Kalau dia transaksi investasi dikelompokkan apa transaksi itu bukan jenis-jenis sahamnya. Indonesia apa? Indonesia Rama. Indonesia apa? Kategori transaksi ada 4 kelompok itu. Kalau transaksi beli saham itu, investasi saham. Ada 4 kelompok Dividen. itu. Astagfirullah. Kamu nggak bisa nggak nanya kamu lagi itu, kamu nggak bisa kan? Ke Indonesia nih saya tanya ke Indonesia, Indonesia Bisa diulang, Pak. Kelompok investasi. klasifikasi kalau kalau perusahaan beli investasi pada saham ya, pada saham dikategorikan ada 4 kelompok tuh. Bisa 4 kelompok. Diklasifikasikan 4 kelompok. Apa tuh nama klasifikasi 4 kelompok itu? Apa aja? Tadi dia udah jawab sama si Nadila tuh. Kelompok satunya kepemilikan kurang dari 20%, itu instrumen keuangan, Pak. Terus kelompok Apa duanya lagi itu, itu ada 4. Ya, kelompok satu itu ada instrumen, 4. Pak. Terus Ada 4 kelompok itu. kelompok duanya entitas asosiasi. Astagfirullah. Udah enggak tahu kamu tuh si kedua apa si siapa Safira. Lubiana, coba sebutkan. Pertanyaan sama. Yang sama kepada apa Metazila sama Indonesia. Apa tuh jawabnya apa? Lubiana. Tadi pertanyaannya tuh yang klasifikasi perusahaan beli pada saham ya Pak, beli saham terus dikategorikan 4 kelompok. Apa tuh? Pertama apa? Itu ada Kedua apa? Ketiga? investasi pasif bukan Pak jawabannya? Aku kok nanya sekali lagi bilang aja nggak tahu Pak ya. Bilang aja gitu ya. Nggak tahu. Ini percuma saja. Nadila, kamu apa kelompok Nadila, kita tahu apa tahu nggak? Nadila, Kalau saya tadi yang ini, Pak, apa namanya? Kelompok pertama itu ada instrumen keuangan, terus kelompok keduanya ada entitas asosiasi, kelompok ketiganya entitas anak, dan kelompok empatnya itu pengendalian bersama. astagfirullah, mana ada ngomong itu saya tadi itu atas anak perusahaan. Astagfirullah. Kamu ikuti kuliah saya tadi itu ya. Kuliah ya. Nggak ngomong itu tadi, atas anak mana ada ngomong itu. Berkali-kali saya ngomong itu ya. Kelompok itu ada 4 kelompok. Ya. Itu yang masuk ke kepemilikan 20% ya Pak? Iya, apa nama kelompok itu? Ada nama kelompoknya apa? Kelompok 1, 2, 3, 4 apa itu? Itu di segi kepemilikan tuh. Kepemilikan 20% kelompoknya ada 2 Kalau tuh. kelompok kelompok Ya tahu. kalau kepemilikan yang kurang dari 20% tuh investasi pasif Pak.
Astagfirullah, kamu nggak pernah ngomong pasir ini. Asal jawab aja kamu itu. Ikuti kuliah saya itu ya. Asal jawab aja kamu. Ya, kalian tahu tuh ya. Kalau dilihat dari kepemilikan 20%, kelompoknya udah 2 trading dan developer for sale. Kalau dia 20-50% metode kelompok, metode equity method. Kalau atas 50% itu kelompok konsolidasi, itu kelompoknya. Aduh, mana sih? Ya. Udah ya, kita sampai jam 12 ya. 12 ya. Ini saya absen lagi nih. Absennya nih, mana absennya? Ya. Absen ya. Penelitian ya. Ini kamu peserta ada 4. Kalau terlambat, ketahuan siapa yang rajin apa enggak. Saya nanti kalau tugas urusan siap nilai deh. Udah tahu siapa orang. Lubiana mana Lubiana? Hadir, Pak. Lubiana. Ke Indonesia. Indonesia mana? Ke Indonesia. Hadir, Pak. Udah Nadela. Hadir, Pak. Nadela. Metazila. Hadir, Pak. Ya. Oke, kita foto dulu ya, foto untuk bukti kehadiran ya. Oke. Saya hitung ya. Bentar. Saya hitung 1. Senyum. 1, 2, 3. Ya. Bentar ya. Mana nih? Coba saya kirim di itu ya, di grup ya. Foto kehadiran hari ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan boleh live dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak, Pak. Sama ya. Izin live ya, Pak. Ya, silakan.